2 hari di Namche Bazaar rasanya masih kurang, tapi kami harus melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan, packing, lalu pamit dengan pemilik penginapan. Berhubung tea house ini letaknya paling atas, jadi nggak perlu capek-capek lagi naik tangga. Di pertigaan kami ambil cabangan yang ke kanan. Jalur cenderung datar, lalu turun terus hingga ke Phunke Tengga. Di sini saya istirahat sebentar sambil isi tenaga instan dengan Coca-Cola, siap-siap melahap tanjakan di depan. Tanjakan menuju Tengboche ini buat saya adalah salah satu bagian yang paling berat di jalur EBC, karena jaraknya lumayan panjang, dengan selisih elevasi sebesar 600 meter. Gile Lundro. Oke, sampai juga di Tengboche. Kira-kira 3,5 jam lah jalan dari Namche. Menjelang maghrib salju mulai turun. Di Tengboche kami ketemu dengan rombongan keluarga dari Indonesia. Ngobrol-ngobrol seru deh sampai larut malam. Salju turun campur angin kencang, gak berhenti semalaman. Jadinya suhu di kamar pagi ini mendekati titik nol. Saya menunggu hujan salju reda dulu, baru jalan dengan memakai krampon. Lumayan sangat membantu karena jalan turun cukup licin. Salju masih turun ketika kami sampai di Pangboche. Masih nanggung untuk berhenti. Jadinya lanjut ke atas dan makan siang di Somare. Sampai juga di Tengboche, disambut hujan salju tipis-tipis. Hari kedua di Dingboche adalah waktu untuk aklimatisasi. Disarankan untuk melakukan proses ini setiap naik 1000 meter, biar tubuh menyesuaikan diri dengan ketinggian. Pagi ini saya dengan Kang Maman menuju Cukung Valley setelah sarapan. Trekking sekitar 2 jam, ngeteh sebentar, lalu turun lagi ke Dingboche untuk istirahat. Oke, jam 8 kurang 15 kita menuju Lobuche. Trek langsung menanjak tajam. Setelah itu cenderung datar dan naik perlahan. Oke, ini udah 2 jam perjalanan dari Dingboche menuju Lobuche. Tengah hari kami sampai di Tukla. Berhenti untuk makan siang karena perjalanan ke Lobuche masih jauh. Sehabis makan kami naik ke Tukla Pass. Tanjakannya lumayan menguras tenaga. Di ketinggian 4.800 meter, napas sudah mulai kerasa berat. Karena tekanan udara rendah, oksigen yang dihirup tidak sebanyak ketika kita berada di dataran rendah. Oke, sampai juga di Lobuche.
Oke, sekarang lagi bersama Kang Maman di Lobuce di Alpine Home and Restaurant ketinggian 4.928. Jadi ini tea house-nya unik ya. Jadi siang-siang nggak kedinginan gitu ya, karena di atapnya transparan. Nah itu dia. Oke, meninggalkan Lobuce menuju Gorakchep, lalu IBC. Perjalanan menuju Gorakchep inilah yang bikin saya ngos-ngosan setengah hidup. Ternyata penyebabnya terlalu cepat melangkah. Istilah teknisnya, pace terlalu kencang. Harusnya sedikit diperlambat biar napas nggak terlalu berat. Di trek ini ada tanjakan Loknut lagi. Namanya Lobuce Pass. Ketinggiannya 5.110 meter. Apakah penderitaan udah berakhir? Tenang aja, belum kok. Mulai banyak rombongan yak membawa duffel-duffel besar untuk perlengkapan ekspedisi di Everest Base Camp. Kami beberapa kali harus mengalah memberi jalan kepada rombongan yak dan mesti sabar menunggu di belakang mengikuti ritme jalan mereka. Sampai di Gorakchep tepat tengah hari, booking kamar di penginapan, makan siang, lalu lanjut jalan ke EBC. Sebenarnya masih capek sih, tapi kalau nggak ngikutin jadwal, rencana bisa berantakan. Sekarang dari Gorakchep menuju Everest Base Camp. Kami berdua jalan menuju Everest Base Camp. Awalnya trek mendatar sekitar 1 km, lalu naik turun beberapa kali. Di trek EBC, fisik benar-benar dipinjot abis-abisan. Setelah berhari-hari jalan, naik turun, akhirnya sampai juga di Everest Base Camp. Jam setengah 2 siang kami sampai di tujuan utama, Everest Base Camp di ketinggian 5.364 meter. April adalah awal musim pendakian Everest. Tim-tim dari berbagai negara sudah mulai datang ke base camp. Tenda-tenda mereka bisa dilihat dari kejauhan. Rombongan yak yang menyuplai perlengkapan ekspedisi juga terlihat mondar-mandir di sekitar base camp. Kang Maman, selamat. Selamat. Buat saya, trekking kali ini melengkapi trilogi trekking di Nepal. Setelah tahun 2017 ke Annapurna Base Camp, tahun lalu ke Annapurna Circuit, dan tahun ini ke Everest Base Camp. Cukup 1 jam aja di sini. Kami mulai jalan balik menuju Gorakchep. Oke, saatnya meninggalkan Gorakchep, turun ke bawah. Pagi-pagi sebelum matahari mulai tinggi, kami turun menyusuri kembali jalan yang sudah dilalui 8 hari terakhir. Ya, kita berada di area Khumbu Glacier. Di salju cair ngumpul sini kejebak. Ketika di Tukla, saya tidak mengambil jalan kembali ke Dingboche, melainkan melalui Perice. Oke, sekarang lagi perjalanan turun menuju Perice.
Jalur menuju Perice sangat landai. Tujuan sudah terlihat dari jauh. Cuma rasanya kok nggak nyampe-nyampe ya. Angin juga super kencang di lembah menuju Perice ini. Nggak kebayang deh dinginnya gimana kalau udah malam. Kami berhenti untuk makan siang, lalu melanjutkan perjalanan ke Pangboce untuk menginap. Start dari Pangboce menuju Namche Bazar. Oke, itu tujuan untuk hari ini, Namche Bazar. Tuh ada atap hijau-hijau di balik bukit sana. Perjalanan masih jauh. Sampai di Sanasa Village. Sanasa adalah tempat makan siang kami hari ini. Tadinya mau langsung ke Namche Bazar, cuma ya karena nggak buru-buru juga, jadinya dibawa santai aja. Setelah 6 jam jalan dari Pangboce, akhirnya sampai juga di tempat favorit saya di jalur EBC, yaitu Namche Bazar. Sebelum ke penginapan, saya memutuskan untuk ke Museum Kebudayaan Sherpa yang letaknya dekat Museum Taman Nasional yang saya datangi beberapa hari lalu. Bedanya di sini dokumentasi soal kebudayaan lokal dan pendakian Everest lebih lengkap. Tiket masuknya hanya Rp250. Hari ini kami berdua akan menuntaskan jalur EBC di Lukla. Perjalanan bakal panjang dan melelahkan karena jalurnya naik turun.
Saya papasan dengan banyak sekali rombongan turis. Lebih rame ketika kami start 10 hari lalu. Saya tiba di Lukla jam 3.50 sore. Jadi jalan lebih dari 7 jam dari Namche Bazar. Capek juga. Saya dan Kang Maman menginap di hotel yang lokasinya persis di depan bandara. Pagi-pagi sekali kami berdua langsung menuju bandara tanpa sarapan. Hanya ngemil roti biar nggak keroncongan di jalan nanti. Proses check-in berlangsung cepat. Pesawat terlambat 15 menit dari jadwal. Kali ini pesawat landing di Ramechhap, bukan di Kathmandu, karena di Tribhuvan ada perbaikan dari jam 10 malam hingga jam 8 pagi, sehingga flight domestik terutama dari dan ke Lukla dialihkan ke Ramechhap untuk menghindari penumpukan dan kekacauan jadwal penerbangan. Saya dan Kang Maman naik mobil sewaan, menumpang dengan rombongan lain. Perjalanan ke Tamel memakan waktu sekitar 4-5 jam. Di tengah perjalanan, mobil berhenti karena ada kecelakaan. Bedanya dengan di Indonesia, mobil yang terlibat kecelakaan gak bakal dipindah sesenti pun sama pemiliknya, walaupun bikin macet panjang. Mereka menunggu sampai polisi datang dan mendokumentasikan TKP. Baru kendaraan dipindahkan untuk diproses. Kami tiba di Tamel tepat tengah hari. Saya langsung menuju restoran yang menjual masakan Indonesia. Nama pemiliknya Mbak Dia. Terharu rasanya menikmati ayam, tahu goreng, dan sambal setelah 11 hari ketemu kari dan western food. Nggak terasa sudah 18 hari di Nepal. 11 harinya saya habiskan untuk trekking ke EBC. Sekarang waktunya pulang. Karena ada jadwal perbaikan bandara, penerbangan kami ke Kuala Lumpur dimajukan 3 jam. Jadinya kami berdua naik taksi ke bandara lebih cepat. Karena padatnya penerbangan, pesawat yang akan kami tumpangi memutari Kathmandu hingga 2 kali, sehingga jadwal terbang delay nyaris sejam. Ya nggak apa-apa lah, yang penting pulang.
Dari Kuala Lumpur ganti pesawat menuju Cengkareng. Pesawat mendarat mulus di Soekarno-Hatta. Kami berdua bersyukur selamat sampai tujuan gak kurang apapun. Yang nambah paling cuman bagasi aja. Petualangan saya ke Everest Base Camp berakhir sudah ketika saya melangkah keluar imigrasi. Seberapa jauh kita melangkah, seberapa tinggi kita mendaki, seberapa lama waktu sebuah perjalanan, pada akhirnya kita akan kembali pulang. Kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Membawa cerita tentang petualangan dan persahabatan.